hobi arisan dan party-party. Siapa sangka Nia Ramadhani bisa galau juga. Yap, gara-gara ditinggal sang putri sulung Mikaela Bakri ke luar negeri selama 10 hari, Nia auto galau dan nangis berhari-hari. Bahkan saat melepas Mika di bandara, Nia juga tak kuasa menahan air matanya. Lantaran khawatir memikirkan Mika harus hidup mandiri tanpanya selama hampir 2 minggu. Apalagi Mika sempat mengucapkan I'm gonna miss you, Mom, yang akhirnya bikin Nia nangis lagi. I'm gonna miss you. Nah, jangan kayak gitu. Bye, Mika. Bye, Mika. Have fun. Ya, kenapa kamu menangis? Kamu menangis. Mikaela sendirian. Nggak kuat kamu ya? Tanggal 4 November 2021 silam menjadi hari yang gak akan pernah dilupakan oleh keluarga Haji Faisal. Gimana enggak? Di hari itu keluarga Haji Faisal harus kehilangan 2 orang yang mereka sayangi, Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Dan kemarin tepat di 3 tahun kepergian mendiang Vanessa dan Bibi, Galaska yang masih berusia 4 tahun, akhirnya mulai mengerti bahwa orang tuanya telah tiada. Gala bahkan sempat menaruh bunga dan mencium nisan kedua orang tuanya tanpa diajarkan oleh siapapun. Dia kayaknya memahami banget, Pak. Tadi kan kita mau pakai baju sekolah dia. Nggak Gala pakai baju muslim aja mau ke mami papi. Jadi tersentuh juga sih. Anak umur 3 tahun itu ngerti dia ke makam gimana, mau ke sekolah gimana. Juga kaget kamu lihat tadi, nggak pernah diajarin itu. Tiba-tiba dia cium, saya juga nggak tahu itu. Ya alhamdulillah Gala udah mulai tahu tentang orang tuanya sih. Sohiban tapi nggak saling ejek, kayaknya kurang afdol ya Besti Obsesi? Yap, saking deket karena satu program di YouTube, Vidi tiba-tiba cosplay jadi Deddy Corbuzier ketika masih menjadi seorang pesulap bertahun-tahun yang lalu. Dan tahu nggak sih, buat niruin make up-nya Deddy, Vidi sampai tampil dengan tatanan rambut panjang setengah botak dan memakai eyeshadow hitam sepenuh kelopak mata. Eits, gak cuma itu aja, suami saladara itu juga gak lupa berpose dengan gestur tubuh dan ekspresi khas Deddy Corbuzier. Kocaknya, gara-gara gak suka di cosplay, Deddy pun komentar di akun Vidi dan ngancem mau somasi. Sumpah loh, gue bakal somasi. Ini namanya penghinaan. Senin 4 November 2024, nampaknya jadi hari yang paling membahagiakan bagi penyanyi sekaligus istri dari musisi Anang Hermansyah Ashanty. Ya, pasalnya di tanggal itu, Ashanty baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-41. Sebagai sosok suami yang romantis abis, Anang Hermansyah pun tak lupa memberikan kejutan manis untuk sang istri tercintanya. Happy birthday, Bunda. Tak hanya begitu amazed mendapatkan surprise ulang tahun romantis dari sang suami tercinta, Azriel yang sedang menimba ilmu di Surabaya pun sampai rela pulang ke Jakarta hanya untuk memberikan kejutan untuk sang ibu sambungnya tersebut. Ya, Ashanty yang dikenal sebagai the best ibu sambung mendadak dibuat menangis saat Azriel, Arsy, dan Arsya membuat video khusus yang berisikan ucapan terima kasih untuknya. Hai Bunda, ingat nggak 12 tahun yang lalu awal kita ketemu? Oh gila. Bunda saat itu sedang menikmati karir yang sudah Bunda bangun. Di umur Bunda yang baru, lebih eksplor kehidupan yang luas lagi. Karena Bunda adalah wanita yang hebat. Video mengharukan khusus untuk Ashanty pun tak sampai di situ saja. Sebagai anak sambung yang sangat dekat dengan Ashanty,
Aurel Hermansyah juga tak lupa membuat video mengharukan di hari ulang tahun ibu sambungnya tersebut yang diposting Aurel melalui akun Instagram pribadinya. Ini bunda aku nih. Tuh, coba cium aku dong. Tuh, bunda pengen aku nggak? Iya. Ini. Lewat lagu ini, ku ingin kamu mengerti. Aku sayang. Kalau aku mah penting doa ya, doa itu lebih menjarap. Kayak kalau bikinin di Instagram video yang gitu itu udah membuat aku seneng gitu. Jadi hal-hal kecil nggak perlu yang gimana banget. Wajar jika Ashanty begitu disayang oleh anak-anak sambungnya. Wong selama ini Ashanty juga begitu tulus dan ikhlas memberikan kasih sayangnya untuk Aurel maupun Azriel. Ya, dinikahi Anang Hermansyah di usia 28 tahun pada tahun 2012 silam, Ashanty benar-benar merelakan masa mudanya untuk menjadi seorang ibu. Keikhlasan dan ketulusan hatinya lah yang mungkin membuat Anang Hermansyah begitu sangat meratukan Ashanty di dalam hidupnya. Terbukti dari transformasi Ashanty dari sebelum hingga setelah dinikahi Anang Hermansyah memang sangat menunjukkan perubahan yang signifikan. Mulai dari perubahan fisik hingga gaya hidup, semua terlihat jelas ketika Ashanty selalu diratukan oleh Anang Hermansyah. Ya, Ashanty nampaknya tak pernah kekurangan kebahagiaan. Malahan kebahagiaan itu selalu dikemas dengan keharmonisan dan keromantisan dalam bahtera rumah tangga yang tak pernah absen diberikan oleh Anang. Hingga akhirnya Ashanty begitu sangat dicintai oleh anak-anak tercintanya, menantu dan para cucu, hingga layak dijuluki sebagai ratu keluarga The Hermansyah. Ya Allah Tuhan, orang punya masalah yang beratnya tuh seberat itu ya gitu. Aku kayak ya ada tapi ya udahlah, pokoknya aku kayak bersyukur, berterima kasih, bersyukur banget ya Allah diberikan semua yang apa sampai hari ini. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu siapa? Saya nggak takut. Farhat Abbas, lu mau hajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana? Sekarang gua samperin, lu hajar gua di situ, gua mau lihat. Aktor, YouTuber dan mantan atlet basket nasional Denny Sumargo benar-benar membuktikan tantangannya kepada advokat Farhat Abbas. Gak cuma keluar-keluar di medsos, Minggu malam, Densu yang baru pulang liburan di Korea bareng anak istrinya, tiba-tiba mendatangi rumah Farhat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan untuk mengajaknya duel face-to-face secara gentleman, sesama lelaki berdarah Bugis Makassar. Saya mau ketemu Bang Farhat. Janjian kenapa? Tadi katanya Bang Farhat kan mau hajar saya, jadi saya bilang boleh di Sherlock lokasinya, nanti saya datang. Tolong dikasih tahu Bang, mau di dalam atau di luar saya. Kalau di Makassar ada istilahnya, kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang si Rita. Iya. Extension ya. Nah, jadi kalau saya ditantang mau dihajar, ku ambil si Rina. Iya. Jadi saya mau ketemu, bukan saya mau hajar orang, saya yang mau dihajar. Jadi kalau oleh karena itu saya mau lihat bagaimana Bang Farhat mau hajar saya. Bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah, ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Ya, dulu mau sini, Bos. Bagaimana klarifikasinya? Sini, Bos. Ya, Gimana? Saya ingin saya rekam ya, supaya sama-sama enak. Kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain, ya udah saya pikir. Katanya lu pinter bagaimana, lu pikir. Ya tapi menurut Pak Denny itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama, itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya great, hebat. Ya. Dalam bahasa Bugis artinya tidak.
Kalau orang Makassar dibilang mau hajar, pasti dia samper. Saya juga orang Bugis, karena kita merasa dibilang juga kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diri kau hajar. Namun sayang, duel Farhad Abbas versus Deddy Sumargo gagal terjadi. Setelah diskusi agak panas dan diplomasi panjang lebar, Densu Farhad sepakat berdamai. Dan permasalahan di antara mereka sudah dianggap selesai. Saya datang tujuannya cuma satu, kata Bang Farhad, saya mau diajar. Jadi saya datang, ya mau membuktikan itu. Dan itu kan tidak perlu dilakukan, kata Pak Farhad dan Pak Faiz. Ya sudah. Kecewa nggak sih Bang? Apa? Datang ke sini ternyata nggak jadi dihajar gitu. Pegang omongan saya, kata-kata saya tepatin kan. Kata Jolim, kalau berantem buat bela kebenaran antara lelaki ya nggak ada masalah. Nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar mukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Cuman dia ini kelar gitu. Kalau begitu kan tidak ada. Saya permisi pulang, ya sempat dia nggak usah salaman. Tapi ketika saya jelaskan, lu ngomong ini, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian dia ini juga ya. Kita clearnya nggak ada masalah. Kita sampai situ. Nah, benar. Sama-sama enak ya. Bapak pelatih ya. Galuh Farhad Abbas dan Deddy Sumargo terlibat duet panas gara-gara kasus Agus Salim versus Pratiwi Novianti. Penyanyi dangdut Iis Dahlia dan Inul Daratista akhirnya duduk satu semeja di sebuah acara di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Inul minta klarifikasi pada Isda soal artis inisial L yang suka ngomongin di belakang dan pura-pura baik saat di depan Isda. Benarkah artis L yang dimaksud adalah Inul? Sebenarnya kemarin itu inisial L itu siapa lu? Lu. Dijulitin sama Mama Iis itu siapa? Inisialnya L katanya. Duh, kalau L itu apa, Bu? L itu Luni itu Inul. Lusa, L itu lusa sama dengan L. Kalau lu juga kepo, lu juga gitu, berarti lu juga. Ya. Tapi emang ya, netizen itu ya, apa yang kita omong juga kayak dia tuh ada di dalam kamar kita, di dapur kita, di ruang tamu kita, kayak tahu kehidupan kita. Jadi udah jelas ya, beritanya kemarin tuh LL ya, itu L-nya itu ada Elvi Sukaisi. Mungkin banyak di antara Anda yang berpikir kalau video joget Ruben dan Sarwenda ini dibuat sebelum keduanya bercerai. Anda salah. Video joget kompak dan seru Sarwenda dan Ruben Onsu ini dibuat saat keduanya sudah bercerai. Kok bisa mantan suami istri masih bisa sekompak dan seseru itu? Ya, begitulah. Keduanya masih bisa menjaga kekompakan meski telah berpisah. Keduanya juga masih berkomitmen untuk mendampingi anak-anak mereka saat anak-anak membutuhkan kehadiran mereka. Seperti belum lama ini, Ruben dan Sarwenda janjian untuk mendampingi Betran yang sedang tanding bola. Itu main di sana, ya. Udah mulai main. Ini ya? Sampai yang kuning doang ya? Oh iya. Sampai tiba-tiba goyang onyo, teriak-teriak. Ruben dan Sarwenda tidak datang berbarengan.
Itu saja sudah menunjukkan kalau mereka sudah tak lagi serumah. Sepanjang Betran bertanding, Sarwendah terus menunjukkan wajah cemas. Apalagi kalau melihat Betran ditekel keras oleh lawan. Betran terlihat semakin semangat bertanding setelah melihat kedatangan kedua orang tuanya. Astaga, gak kuat gue ngeliat kayak gini, ntar jatuh kesungkrop lah, apalah, astaga. Ayonya! Aduh, itu gimana tuh? Sementara dari pinggir lapangan, Ruben terus menyemangati Betran. Apalagi saat tiba-tiba turun hujan deras. Ruben buru-buru menyiapkan payung untuk Betran. Masih sama-sama. Ya, habisan 3. Ayo main dulu ya, tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi, Mas. Netizen sampai takjub melihat kekompakan Ruben dan Sarwendah. Seakan mereka tak percaya kalau keduanya sudah resmi berpisah. Banyak yang berharap di suatu waktu keduanya akan kembali bersatu.